Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Ulfia Rahman, NIM F1S119082. Di sini saya akan melakukan presentasi, resume, dan review jurnal mengenai evaluasi sistem informasi. Baiklah, yang pertama kita akan mereview minimal 5 artikel ilmiah mengenai evaluasi sistem informasi dengan penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu membuat resume berdasarkan review yang telah dilakukan sebelumnya. Review jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Sriwijaya, volume 10 nomor 2, November 2020 dengan penulis R.D. Kusumanto, Irma Salamah, dan A. Rahman. Sistem informasi akademik Polsri dibuat untuk dapat membantu mempermudah kinerja dari pihak akademik dan mahasiswa dalam mengorganisir jadwal mengajar dosen, kehadiran dosen, dan rekapitulasi nilai, sehingga perlu dilakukan evaluasi bagaimana penggunaan mahasiswa pada sistem informasi akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan sistem informasi akademik dalam mendukung proses administrasi dari sisi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan jaringan. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasinya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang memiliki akses untuk dapat login pada sisa Polri. Mahasiswa yang bisa login yaitu ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Selanjutnya yaitu model dan hipotesis penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknologi acceptance model atau TAM. TAM digunakan karena mampu memberikan penjelasan yang kuat dan sederhana untuk penerimaan teknologi informasi. Selanjutnya, pengujian kualitas data. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor dengan bantuan aplikasi SPSS. Sedangkan uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen dipastikan validitasnya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan melihat nilai koefisien alfa atau alpha Cronbach. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel dan melihat validitas dan reliabilitas yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Sebagai alat statistik parametrik, maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi analisis. Untuk menguji signifikansi, masing-masing variabel bebas digunakan uji T, dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Hasil dan pembahasan. Hasil uji validitas untuk X1, X2, X3, dan Y diperoleh R hasil lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, maka variabel perceived usefulness, perceived ease of use, perceived availability, dan actual usage dinyatakan valid dan layak digunakan untuk penelitian. Uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas ini nilai Cronbach alpha X1, X2, X3, dan Y lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, maka perceived useful, perceived ease of use, perceived availability, dan actual usage dinyatakan reliable dan layak digunakan untuk penelitian. Uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Data terdistribusi mendekati garis normal dan menyebar secara acak. Nilai VIF untuk persamaan adalah lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Hasil hipotesis. Variabel X1 memiliki nilai T hitung min 0,394 dengan nilai signifikan 0,696.
nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Sig lebih besar dari 0,05. Hipotesis 1 ditolak. X1 tidak berpengaruh terhadap aktual sistem usage sisek Polri. Mahasiswa menyadari bahwa sisek Polri berguna untuk kelancaran aktivitas administrasi akademik, tetapi tidak berguna dalam kelancaran proses belajar mengajar. Untuk variabel X2, memiliki nilai T hitung 0,679 dengan nilai signifikan 0,501. Dengan demikian, maka nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga hipotesis 2 ditolak. Perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap actual system usage sisek Polri. Mahasiswa merasa mudah untuk mengakses dan menggunakan sisek Polri, tetapi ada kelemahan, yaitu sisek Polri hanya dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet internal. Untuk variabel X3 memiliki nilai T hitung 4,159 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga hipotesis 3 diterima. Mahasiswa merasa lancar dalam mengakses sisek Polri saat berada di kampus karena mereka sering menggunakan sisek Polri untuk presensi dosen. Selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit menggunakan metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Volume 1 nomor 1 Februari 2015 dengan penulis Vivi Wahyuni dan Indria Maita. Pada SIMRS RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya masih adanya staf yang belum tahu dan mengerti dalam memanfaatkan sistem informasi manajemen. Sehingga dalam mengaplikasikan sistem tersebut banyak terjadi kesalahan seperti pada layanan registrasi dan billing system. Untuk itu perlu diadakan suatu evaluasi sistem pada pengelolaan manajemen yang berjalan saat ini, dikarenakan menangkap segala permasalahan yang ada. Metodologi penelitian yang pertama yaitu perencanaan sebagai alat statistik menetapkan permasalahan, tujuan, serta jenis penelitian ataupun metode penelitian, studi pustaka dan dasar-dasar referensi serta tempat penelitian, yaitu RSUD Arifin Ahmad, Jalan Diponegoro nomor 2 Pekanbaru. Pengumpulan data dengan alat bantu pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, dan hipotesis. Populasi penelitian staf RSUD Arifin Ahmad yang ada pada instalasi logistik, keperawatan, billing system, dan registrasi pasien. Sampel penelitian terdiri dari 31 staf RSUD yang diketahui dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengolahan data dimulai dari uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, tahap analisa data dengan metode regresi linear hingga pada tahap dokumentasi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. A. Hasil hipotesis. Berdasarkan hasil uji pengolahan data yang telah dilakukan, dimulai dari uji koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda, uji F hingga uji T, didapatkan hasil hipotesis yaitu H1, H4, dan H5 diterima sedangkan H2 dan H3 ditolak. Uji variabel Utaut. Pengaruh faktor moderasi pada hubungan antara variabel bebas X1, X2, X3 dengan variabel terikat Y1 dan didapat hasil hubungan yang sangat nyata antara variabel bebas terhadap niat untuk menggunakan teknologi informasi dan dikontrol oleh faktor jenis kelamin, usia, dan pengalaman. Perhitungan gap. Mengetahui nilai kesenjangan antara kenyataan yang diterima dengan harapan dari manajemen. Dari hasil perhitungan, tampak jelas bahwa semua nilai variabel bernilai negatif. Ini artinya semua variabel SIMS pada RSUD Arifin Ahmad belum memuaskan karena belum memenuhi keinginan manajemen. Selanjutnya jurnal yang ketiga dengan judul Evaluasi Kualitas Website Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun menggunakan Webcall 4.0. Volume 3 nomor 1 Februari 2019 dengan penulis Rido Pamungkas dan Saifullah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas website situs program studi sistem informasi Universitas PGRI Madiun dengan metode Webcall 4.0 yang memiliki 4 variabel yaitu kualitas informasi, kualitas kegunaan, layanan interaksi, dan kualitas secara keseluruhan.
Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode observasi. Observasi dilakukan di Prodi SI Unipma dengan tujuan menganalisa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap website program studi yang sedang berjalan. Waktu observasi selama tahun pembelajaran 2016-2017. Selanjutnya metode wawancara. Materi dalam wawancara seputar lingkup bidang akademik dan beberapa pihak pengguna website. Pihak yang diambil keterangan diantaranya Kaprodi, dosen Prodi Sistem Informasi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi, alumni, serta beberapa pihak stakeholder yang bekerja sama dengan Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan bahan yang berasal dari artikel ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian, serta literatur dari internet, serta media publikasi lain yang dianggap bisa untuk dijadikan sumber masukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu kuesioner. Pernyataan pada kuesioner dibuat sesuai dengan standar WebQual 4.0. Hasil dan pembahasan. Yang pertama dari uji validitas. Nilai dari R-tabel dengan tingkat signifikansi 0,06 dari jumlah data 21, maka akan didapatkan R-tabel sebesar 0,344. Dari analisis ini akan dapat terlihat bahwa semua item telah memiliki nilai corrected item total di atas 0,344 sehingga pada semua variabel dengan tingkat kepentingan dapat dinyatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Hasil output SPSS menyatakan bahwa nilai dari Cronbach alpha ditunjukkan dengan angka berada di atas nilai Cronbach alpha minimum yaitu 0,70. Maka diperoleh pernyataan bahwa untuk semua pertanyaan uji kepuasan sudah reliable. Selanjutnya itu hasil analisis. Hasil analisis kepuasan mahasiswa terhadap kualitas website Prodi SI Unipma dengan menggunakan metode WebQual diperoleh bahwa variabel yang paling mempengaruhi dalam kepuasan adalah information quality dengan besar nilai 14,131. Di bawah information quality ada interaction quality dengan besar nilai 11,719. Selanjutnya, review jurnal yang keempat dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi pada Politeknik LP31 Jakarta dengan metode PIASIS. Volume 4 nomor 1 Maret 2014 dengan penulis Rahmatullah dan Muhammad Iqbal Hanafri. Untuk melakukan collecting data sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas kegiatan di 13 kampus, Politeknik LP3I Jakarta memerlukan sumber daya teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan data-data tersebut sebagai sumber informasi bagi mahasiswa maupun pihak manajemen. Penggunaan sistem informasi telah dilakukan oleh Politeknik sejak tahun 2010, namun seiring penerapan sistem informasi tersebut, timbul kendala-kendala yang sering dialami oleh penggunanya. Rata-rata pengguna mengeluhkan lambatnya proses dari sistem informasi, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya waktu dalam penggunaan sistem informasi. Sistem informasi yang diteliti hanya pada sistem informasi yang telah digunakan, yaitu Smart Directorate, Smart Academic, dan Smart Student. Metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pengguna aplikasi di tingkat direktorat, tingkat manajemen kampus, dan tingkat mahasiswa pada 3 kampus penyelenggara. Untuk metode pemilihan sampling, untuk pengguna mahasiswa dilakukan dengan metode Swafin dengan toleransi tingkat kesalahan sebesar 5%. Pengumpulan data. Dilakukan 3 cara dalam proses pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan angket. Wawancara dilakukan terhadap pengguna di tingkat direktorat dan manajemen kampus penyelenggara. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden dari tingkat mahasiswa, pelaksana operasional sistem informasi, dan top manajemen. Kuesioner berupa indikator dalam PIASIS framework yang sudah disesuaikan dengan kegunaan penelitian. Pengolahan data. Untuk pengolahan data sendiri dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik responden. Dari tingkat direktorat dapat dilihat pada tabel yang pertama itu tabel respondensivitas akademik direktorat. Yang kedua itu ada tabel responden direktorat yang mengikuti pelatihan penggunaan sistem informasi. Dan terakhir itu tabel pengalaman responden menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu tingkat manajemen kampus dan penyelenggara.
Dan yang terakhir, tingkat mahasiswa. Untuk review jurnal yang terakhir dengan judul Evaluasi Penerimaan Penggunaan Mobile Internet pada Masyarakat Pedesaan, volume 2 nomor 2, September 2014 dengan penulis Chandra Agustina. Saat ini, pengembangan teknologi informasi tidak hanya terpusat untuk wilayah perkotaan, akan tetapi sudah mulai dialihkan ke wilayah pedesaan. Beberapa operator seluler sudah memusatkan pengembangan layanan ke wilayah-wilayah pedesaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan sistem informasi tersebut. Selain mengembangkan layanan, operator bekerja sama dengan pihak lain, misal perguruan tinggi, mengadakan pelatihan untuk menggunakan layanan mobile internet. Hal ini ditandai dengan munculnya layanan Wi-Fi di tempat-tempat umum termasuk di wilayah pedesaan. Akan tetapi, untuk terus melakukan pengembangan di wilayah pedesaan, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat pedesaan untuk menggunakan smartphone. Penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory. Explanatory adalah penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan ada 3, yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat untuk menggunakan perangkat mobile internet. Pendekatan yang dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu dengan mengambil data dari sampel yang diambil dari suatu populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Kuesioner yang disebar berjumlah 150 disebarkan di wilayah pedesaan di Kecamatan Borobudur sebagai sampel penelitian. Data yang masuk akan diolah dengan software SPSS. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu analisa deskriptif. Data yang diperoleh dari responden sebanyak 150 orang dengan rincian 69 berjenis laki-laki dan 81 perempuan. Uji validitas. Hasil uji validitas menyatakan semua variabel signifikan atau valid untuk dilakukan uji selanjutnya. Uji reliabilitas. Uji bisa dipercaya atau reliable dilihat dari Cronbach alpha sebesar 0,829. Nilai tersebut sudah memenuhi syarat yang mana lebih besar dari 0,70 untuk bisa dikatakan reliable atau bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu uji regresi. Nilai R sebesar 0,608. Berarti variabel niat untuk menggunakan dipengaruhi oleh persepsi penggunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi ketersediaan, dan persepsi kualitas sebanyak 60,8%. Sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu resume review journal. Teknik pengolahan data. Pada teknik pengolahan data kuantitatif, metode yang sering digunakan untuk pengumpulan data antara lain, yang pertama ada analisis deskriptif, bertujuan memberikan gambaran umum dari data seperti nilai, rata-rata, nilai median, nilai modus, nilai maksimum, nilai minimum, dan lainnya. Yang kedua ada analisis inferensial, menggunakan rumus dasar statistik sehingga memperoleh hasil perhitungan yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Pada teknik pengolahan data kualitatif, metode yang sering digunakan untuk pengumpulan data antara lain wawancara, sesi tanya jawab langsung dan mendapatkan informasi dari narasumber. Yang kedua ada observasi, melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran detail dari kegiatan. Yang ketiga ada analisis naratif, bertujuan untuk membuat interpretasi tentang penilaian, pelanggan, proses operasional, dan lainnya. Yang keempat yaitu focus group discussion, diskusi bersama untuk membahas tema atau topik penelitian. Selanjutnya yaitu uji validitas. Data visualization adalah proses pengolahan data di mana data yang sudah diolah akan diubah ke dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami, biasanya dalam bentuk grafik atau plot. Uji validitas dilakukan untuk menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya, agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Proses pengukuran terhadap ketepatan dari suatu instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara eksternal dan secara internal. Pengujian secara eksternal dilakukan dengan 3 cara, yaitu test retest, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Teknik pengujian data statistik. Yang pertama itu ada uji T.
Sebagai uji T, dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya itu ada korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga ada regresi. Regresi digunakan untuk uji asosiatif, lebih ditujukan untuk mengestimasi atau memprediksi variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang keempat ada uji ANOVA. ANOVA adalah analisis yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Jenis-jenis ANOVA meliputi ANOVA 1 jalan dan ANOVA 2 jalan. Yang terakhir ada analisis jalur. Digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.